Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي zidni ilma. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para guru, para orang tua kami yang hadir di majelis ini, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, sudah 10 terakhir lagi gitu kan. 10 pertama ya, belum terakhir. 10 pertama dengan izin Allah dan taufiknya kita sudah melalui. Subhanallah. Semoga kita berharap ya, semangat dan gairah kita tidak menurun tetapi bahkan lebih meningkat. Seperti yang sudah saya sampaikan ya, bahwa Rasulullah itu selalu memotivasi para sahabat ya. Jangankan di dalam bulan Ramadan, sebelum masuk Ramadan saja beliau sudah selalu memotivasi. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Dalam riwayat lain dikatakan atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu adalah syahrun mubarak. Untuk bahasan ya sebenarnya sangat banyak sekali ya, dan kita yakin ya para guru kita, para ustadz kita juga ya sudah maksimal menyampaikan bahasan. Di kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan materi, yaitu satu bahasan bahwa setiap bahasan tentang maqasid asy-syariah namanya, Pak. Jadi kalau kita dalam mengkaji syariah itu atau mengkaji hukum Islam, itu kita selalu diajarkan ya dengan materi maqasid syariah. Iya, kita belajar syariah. Kalau kita mendengar kata-kata syariah itu pasti akan berkaitan dengan hukum. Hukum apa misalnya? Hukum ibadat, kemudian hukum muamalat, dan yang lain-lainnya. Dan setiap hukum yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada maqasidnya. Kata maqasid itu adalah jamak dari maqsid. Atau maksud. Maksud. Ya, tujuan dari sebuah ajaran itu. Ini yang penting ya. Dan mengkaji maqasid ini ya penting gitu loh, penting sekali gitu loh. Ya karena kita dengan mengkaji
Maqasid ini kita tahu gitu loh, bahwa saya beribadah dengan melakukan amalan ini tujuannya. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin gitu loh. Jelas gitu loh, Pak. Nah, contohlah kita ambil saja salat. Salat itu kira-kira maqasid syariahnya apa, Pak? Bisa kita sebut saja, nggak apa-apa, ya. Dia boleh tidak satu, banyak. Kira-kira satu siapa yang bisa, Pak? Masya Allah. Yang pertama adalah berdialog dengan Allah. Ya, Bapak. Ya, berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-ittisal al-mubashir. Nah, kalau boleh kita pakai itunya, istilah bahasa Arabnya gitu ya. Al-ittisal al-mubashir. Oh, gitu loh. Ittisal itu apa, Pak ya? Ya, koneksi gitu kan. Connection langsung gitu kan. Al-mubashir itu adalah ya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh, Masya Allah, yang pertama. Yang kedua, kalau Pak Zul, bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Salat, ya, kita mau menjalankan salat itu bersyukur, ya. Maksudnya dalam salat itu ada apa? Nilai syukur di dalamnya. Bisa sekali, Pak. Apa? Oh iya, menegakkan tiang agama salat itu. Masya Allah, ya. Kalau kita mendirikan salat berarti kita apa? Ya, menegakkan tiang agama. Kalau kita tidak kalau kita sengaja meninggalkan salat berarti kita meruntuhkan agama. Coba maksudnya kira-kira apa, Pak? Kalau kita ninggalkan salat, apakah Islam itu akan runtuh? Enggak juga. Maksudnya adalah agama kita gitu loh. Agama kita pribadi, ya. Kita yang mengaku muslim tetapi enggak salat berarti kita sendiri yang merontohkan agama kita sendiri gitu loh. Bukan Islamnya akan runtuh, tidak ya. Islam itu tidak akan runtuh dan apa-apa gitu kan. Sekalipun semua hamba ini tidak taat kepada Allah, Islam akan tetap ya mulia dan jaya. Betul. Boleh kalau untuk salat satu lagi? Apa? Oh, kewajiban. Iya, ya. Betul, al-fard. Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa kita jalankan, Pak. Iya. Iya, Masya Allah. Penyembahan, ya, ketundukan seorang hamba. Tapi kalau boleh saya tutupi, yaitu apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Ya. Dalam surah apa itu, Pak? Al-Ankabut. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqimis salat. Dirikanlah salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata, karena sholat itu apa? Tanha itu akan mencegah kamu. Iya. Itu diantara sekian banyak maqasidnya. Hamba yang selalu menjaga sholat, dia akan apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terproteksi ya dari perbuatan keji dan mungkar. Anil fahsya'i wal munkar. Ya, itu sholat. Yang kedua, ya, zakat. Nah, zakat maqasidnya apa kira-kira, Pak? Membersihkan harta. Iya. Inna sholataka tuzakkihim biha. Iya. Tuzakkihim biha. Karena apa? Zakat kamu itu, ya, sholat di sini adalah zakat kamu gitu kan? Itu akan apa? Khudh min amwalihim tutahhiruhum, ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya kan? Ambillah, ya, sebagai apa? Sebagian dari harta mereka yang mana itu akan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya. Apa mengeluarkan zakat itu di antara maqasidnya apa? Mensucikan harta. Betul.
Ya, dengan kita mengeluarkan zakat berarti kita apa? Mensucikan harta kita dari sesuatu yang tidak baik. Berarti apa? Ada di dalam harta itu ya sesuatu yang hak orang ya. Dengan begitu harta kita akan bersih dan suci. Ya, kalau boleh kita kasih contoh ya seperti donor darah itu loh, Pak. Darah itu perlu dikeluarin ya. Orang yang nggak mau ngeluarin zakat itu sama nggak mau apa? Darahnya itu numpuk gitu loh. Banyak. Jadi apa nanti? Jadi panas gitu dan macam-macam lah. Subhanallah. Dengan dikeluarin, wah, segar rasanya ini gitu loh. Subhanallah ya. Ya seperti air yang itulah. Yang apa? Yang mempet gitu kan? Yang tersumbat, selokan yang tersumbat. Ya, dibuat salurannya, gitu loh. Jadi segar semua. Itu diantara al-maqasid. Kalau boleh ditambah satu lagi, Pak. Ibu apa? Membersihkan hati. Ya bisa kita kaitkan dengan membersihkan harta dan juga membersihkan hati. Kalau boleh, yang lebih tepat lagi itu adalah zakat itu perhatian sosial yang sangat kuat sekali. Ya, gitulah. Semakmur-makmur kita, ya nikmati alhamdulillah ya. Tapi kalau boleh lihat-lihat juga orang di samping. Nah, itu loh. Begini. Ya kita alhamdulillah sudah cukup gitu kan. Kita harus apa? Memperhatikan juga ya kan. Kerabat-kerabat kita gitu kan, tetangga-tetangga kita ya. Al-aqrab fal aqrab ya. Yang lebih dekat dahulu gitu kan, lebih dekat, yang lebih dekat kemudian barulah ya yang berikutnya. Az-zakah. Kalau haji kira-kira apa? Maqasid dari haji ya. Kita mau berhaji itu jauh-jauh dari negeri dan kampung kita mau ya, bersedia ya menabung bertahun-tahun gitu Pak ya, nyicil pergi ke suatu titik. Kira-kira apa itu Pak Haji? Ya, Masya Allah. Yang pertama, labbaik Allahumma labbaik, memenuhi panggilanmu ya Allah ya. Panggilanmu ya Allah itu kira-kira apa Pak? Kalau bisa itu ya, dipersempit lagi. Ya, ketundukan hati bisa ya, ketundukan hati, kemudian ya memenuhi panggilan Allah. Terus makna lain dari haji? Oh iya, pengorbanan dalam kehidupan ini atau pengorbanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak itu kan? Pengorbanan harta, pengorbanan tenaga, dan pengorbanan apa Pak? Waktu. Wah, haji itu nggak boleh pakai itu loh, nggak boleh pakai online gitu loh Pak ya. Pakai itu aja gitu, udah aja. Ya, di mana sekarang? Baru di Mina bro, katanya kan, baru di Mina. Lah kamu di mana Minanya? Ini di rumah, masih di rumah gitu. Nggak bisa gitu kan. Harus disiapin ya. Harus disiapin apa? Tenaganya ya, keuangannya, kemudian waktunya. Subhanallah. Yang apa? Kalau boleh satu lagi Pak. Haji itu ketika kita apa? Pak gimana Pak? Puncak kesempurnaan ibadah seorang mukmin. Iya, ya. Inti apa saja? Karena haji itu adalah rukun Islam yang terakhir ya. Man istata'a ilaihi sabila. Ya, Masya Allah, mencari ridho Allah dari ibu di belakang. Atau satu lagi kita perkuat, ada pesan tauhid yang sangat kuat sekali gitu kan. Apa ya, bisa kita rangkum semua pesan tauhid ya. Kemudian terutama di mana? Ketika wukuf di Arafah. Itu maqasidnya diantaranya apa? Kita istilahnya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitulah. Beginilah umat manusia nanti ketika di mana Pak? Di padang mahsyar. Sudah merasakan ya. Di dunia ini beginilah gambaran padang mahsyar. Ya. Satu pakaian ya Pak ya. Kemudian titik pertemuan titik pertemuan ya kan. Berdoa kepada Rob yang satu. Gitu loh, semua orang begini semuanya.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, tauhid, ya. Ya, dari itu ketika wukuf di Arafah kita dianjurkan mengucapkan apa, Pak? Tahlil, ya kan? Tahlil itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang-ulang itu kalimat itu. Ya. Ya, untuk yang terakhir ya, bahasan al-maqasid yang akan kita sampaikan itu apa? Puasa. Nah, inilah ya, saya sengaja bawa kitab ini, kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Bagus, karangan Al-Imam Ibnu Qudamah. Bagus sekali, subhanallah. Di sini disebutkan tentang puasa. Ya, tentang puasa. Wa min adabihi, kata beliau. Wa min adabihi, dan dari adab-adab berpuasa itu. Adab-adab berpuasa, kalau bisa kita bahasakan dengan bahasa yang lain apa itu, Pak? Adab-adab itu bisa kita pakai istilah yaitu strategi berpuasa. Gitu loh. Bukan akhlak-akhlak berpuasa saja gitu, tapi strategi berpuasa, kata beliau. Yang apa? Yaitu kata beliau, alla yamtali'a minat ta'ami fil lail. Ya, apa kata beliau? Di antara adab-adab berpuasa itu, seorang hamba itu tidak ya memenuhi perutnya. Ya, kapan? Minat ta'ami, ya, dari apa? Dari makanan, fil lail, di malam hari. Jadi di malam hari jangan dipenuhi dulu, ya, perut itu. Jangan bal ya'kulu bimiqdarin, di sini disebutkan bal ya'kulu bimiqdarin, tetapi dia makan bimiqdar. Apa itu miqdar, Pak? Ya, sekadarnya saja. Sekedarnya itu bahasa Arab, sekedar itu bahasa Arab. Miqdar, al-qadar. Jadi bahasa Indonesia sudah apa? Bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan, sekedar, ya. Fa innahu mala'a ibnu adam wi'an syarran min batan, ya, wa mata syabi'a awwala lail lam yantafi' bi nafsihi fi baqihi, ya. Kenapa kita di awal malam? Nah, ini maksudnya di awal malam itu apa maksudnya, Pak? Ya, ketika berbukalah. Nah, mungkin di situ, ya. Kita pahami ketika kita berbuka itu kita tidak dianjurkan, ya, untuk apa? Makan full tank. Nah, itu loh. Ini udah, kamu jangan macam-macam, pokoknya gitu kan, habis semua gitu, balas dendam. Itu bukan, ya. Itu bukan apa? Bukan adab-adab berpuasa. Jangan full tank, itulah kalau bahasa kita, ya. Dikit aja gitu loh, ya. Ditahan dulu, Pak, ya. Kenapa? Karena kalau sudah diisi full tank pas azan itu, Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah diisi full tank, lam yantafi binafsihi fi baqihi. Kita akan tidak akan bisa mengambil manfaat. Ya, tidak akan bisa mengambil manfaat pada apa? Di sisa malam. Dari maghrib sampai hujung malam, nggak akan bisa mengambil manfaat. Ya, kalau apa? Kira-kira apa, Pak? Ibadah malam, ya, sholat maghrib, ya, kemudian sholat isya, ya. Jangankan sholat isya dan sholat tarawih, Pak. Ya, kalau sudah full tank itu, sholat maghrib itu sudah mengas-mengas, Pak. Gitu. Ya, kan? Allahu Akbar gitu kan. Ya. Itu baru maghrib itu, ya. Allahu Akbar. Begini, ya, full tank gitu kan. Ya. Nah, itu tidak akan bisa mengambil manfaat. Jangankan sholat apa? Isya dan tarawih atau qiyamul lail, maghrib aja sudah susah dia. Itu maksud tidak akan bisa mengambil manfaat dari apa? Dalam menjalani malamnya, itu maksudnya. Wa kadzalika, nah, ya, wa kadzalika idza syabi'a waqtas sahri, kata beliau,
Dan begitu pula kalau seorang hamba sudah kenyang di waktu sahur, ternyata sahur tuh nggak boleh kenyang, Pak. Iya, ya. Karena kalau kita kenyang, ya kan, lam yantafi binafsihi ila qaribim minadzuhri. Maka kita tidak akan bisa mengambil manfaat dari apa? Dari apa? Waktu, ya, mulai sahur sampai setidaknya sampai ke zuhur, ya. Maksudnya apa itu, Pak? Ya kita tidak akan apa ya? Kalau sudah di sahur itu ngisinya full tank, ya, dari pagi sampai zuhur itu setidaknya kita tidak akan merasa lapar. Kalau enggak merasa lapar, Pak, ya, itu nanti akan apa? Ada itunya, ada kekurangannya. Ya kita lanjutkan dulu. Terus kata beliau, li'anna kathratal akli turithul kasal wal futur. Karena banyak makan itu turithu itu mewarisi, ya, turithu al kasal, kemalasan, wal futur itu nggak ada gairah untuk beribadah, Pak. Nah, kalau apa? Kalau terlalu banyak makan, berarti kalau pengen tinggi pengen tidak malas, ya, bisa kita pahami dari penjelasan para ulama ini, di antaranya beliau ini, ya, Imam Ibnu Qudamah, kalau enggak mau, ya, dikuasai oleh rasa malas, jangan terlalu banyak makan, ya. Kalau tidak mau gairah beribadah kita berkurang, jangan terlalu banyak makan, ya. Thumma yafutu, ya, atau thumma yufawitul maqsud minas siyam bikathratil akal. Dengan banyaknya makan itu akan menghilangkan al maqsud minas siyam. Gitulah. Al maqsud minas siyam itu adalah maksud atau maqasid dari siyam itu akan hilang, Pak. Maksud itu adalah, maqasid itu adalah tujuan atau target, ya. Puasa itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hilang, ya. Kenapa? Kata beliau, li'annal murada minhu, karena di antara maksud dari puasa itu ayyadzuqa ta'mal ju'. Ya, Pak. Ayyadzuqa ta'mal ju'. Di antara maksud atau tujuan puasa itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hamba itu apa? Yadzuqa ta'mal ju', agar hamba itu merasakan apa, Pak? Rasanya lapar. Gitu loh. Wa yakun tarikan lil mustahi, ya. Dan dia juga akan apa? Meninggalkan sesuatu yang menyenangkan, ya, atau yang enak-enak dan yang lezat-lezat. Sampai di sini saja, ya, penjelasan dari beliau yang bisa kita sampaikan dulu. Jadi begini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah banyak makan, ya, ketika kita berbuka puasa, Ibu, ya, berbuka puasa, maka kita akan, ya, kita tidak akan dapat manfaat dari malam-malam yang kita jalani, ya kan? Tadi sudah saya sampaikan, jangankan menikmati, ya, jangankan untuk menikmati solat at-tarawih dan tahajud, gitu kan. Solat maghrib saja itu sudah susah dia, gitu kan. Nah, apalagi nanti, ya, setelah penuh perut di maghrib, ya, itu ketika mendengar adzan isya itu, Pak, itu sudah berat sekali. Allahu Akbar, gitu kan, macam-macam lah, ya. Mungkin timbul perasaan ini muazin ini, gitu kan, cepat sekali adzannya, gitu kan. Ya, muazin yang disalahin, gitu kan, cepat sekali azannya, gitu kan, ini baru sudah makan, gitu kan, padahal bukan muadzin yang cepat, gitu kan, ya. Tapi ya, jiwanya itu yang sudah dikuasai oleh rasa Pak? Rasa malas dan futur tadi, ya. Sudah azan, ya, orang sudah sibuk sholat sunnah, gitu, di masjid, gitu kan, ini dia masih berjuang menahan
menahan perut gitu kan. Sholat Isya gitu kan, Allahu Akbar gitu kan. Orang semangat dia itu di awal sholat Isya itu udah mulai itu Pak. Ini apa? Pikirannya macam-macam ya. Semoga saja gitu kan imam ini tidak baca ayat lama-lama gitu kan. Itu loh Pak. Kalau sempat juga gitu kan, kebetulan si imam dia baca itu misalnya Yasin gitu kan, sudah suuzon ya, dia kira si imam mau mengkhatamkan surat Yasin ya, tapi padahal si imam cuma baca 3 ayat surat Yasin saja. Tetapi karena ini sudah enggak kuat lagi gitu kan, sudah penuh perut ini, suuzon kepada imam Yasin, alah mati aku katanya gitu kan. Gitu. Itu baru sholat Isya. Tarawih gimana Pak? Kalau sudah penuh full tank gitu Pak, wala ya. Ini apa? Dalam pikirannya itu ya Allah, tarawih ini ya, nggak bisa 2 rakaat, nggak bisa 4 rakaat di masjid ini, harus 8 rakaat. Betapa beratnya ya dalam Islam ini gitu. Timbul itu Pak ya. Ya kenapa? Karena salah strateginya tadi. Adab-adabnya itu tidak kita lakukan ya. Sallu sunnat tarawih rahimakumullah gitu. Orang semangat bangkit ketika dia tuh ya Allah gitu, bangkit itu Pak. Rakaat pertama itu Allah berkelam semuanya gitu kan. Jalan setelah selesai rakaat pertama gitu kan. As-salatu tarawih rahimakumullah itu kelam semuanya Pak. Nah, kapan mulai terang lagi Pak? Ketika dia mendengar akhirut tarawih rahimakumullah, itu baru itu ya. Kalau awal tarawih itu kelam ya, tapi terangnya kapan? Kalau mendengar akhirut tarawih gitu. Sekalipun nggak bisa bahasa Arab, tapi dia tahu akhir tarawih ini gitu ya kan. Gitu loh ya. Kalau kata-kata akhir itu baru bangkit dia Pak. Wah gitu, akhir tarawih rahimakumullah gitu kan. Masya Allah ya. Berarti dia sholat dengan orang lain ya. Hamba ini kita sholat ya, tetapi tidak menikmati ya, gitu loh. Tidak menikmati waktu-waktu atau ibadah-ibadah yang telah dilewati tadi gitu kan. Menjalankan saja nggak baik ya. Rugi rasanya kalau kita tidak perhatikan dengan strategi ini gitu kan. Adab-adab ya. Itu baru sholat tarawih gitu kan. Belum lagi anjuran untuk sholat at-tahajud. Nah gitu loh. Jadi ya bisa kita pahami gitu kan, bahwa di awal malam kita tidak boleh full tank ya, karena manfaatnya ini. Gitu loh. Makosidnya begini. Setidaknya Pak, janganlah dulu kita pikirkan untuk qiyamul lail, tahajud gitu kan. Paling tidak gitu kan, kita nyaman ya, bisa menikmati sampai selesai sholat tarawih. Nah caranya apa? Dari awal maghrib itu jangan terlalu banyak makan. Nah gitu loh Pak Ustadz ya, kapan kira-kira kita banyak makan gitu loh. Kan pertanyaannya begitu kan Pak. Ya kan kita wajar-wajar saja gitu kan. Selama sebelum Ramadan kan kita senang-senang banyak makan, senang makan ini gitu kan. Ya Pak Ustadz, kira-kira kapan kita banyak makan? Kan di rumah saya sudah lengkap itu Pak Ustadz ya. Ada dendeng ya, ada rendang, ada kepala kakap gitu kan. Ada apa lagi? Jengkol, ada petai, ada ikan teri gitu kan. Apakah makanan itu akan dibiarkan selalu Pak Ustadz gitu kan gitu. Nah, kalaupun pengen gitu kan, ya agak banyak dikit gitu kan makannya setelah tarawih lah Pak. Gitu loh. Dan itu pun kita harus mikirkan gitu kan, kekuatan kita untuk melakukan tahajud. Jangan terlalu banyak. Yang intinya, jadi yang kita sampaikan menurut kitab ini adalah ya penjelasan para ulama ini cara yang ideal sekali. Nah, kalau yang bisa kita pahami jamaah sekalian, kalau kita ingin menjalankan cara yang ideal sekali selama Ramadan itu memang kita tidak dianjurkan banyak makan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya Allah katanya kan, ya. Nggak boleh banyak makan. Apa istilahnya? Tidak dianjurkan untuk banyak makan kalau ingin menikmati ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Ya memang begitu. Dari awal maghrib nggak boleh. Apa istilahnya? Tidak dianjurkan. Ya. Setelah tarawih pun sebenarnya, bahkan kalau bagi orang yang sudah terbiasa Pak, nggak mau lagi Pak banyak makan itu Pak. Ya. Setelah tarawih itu sudah kenyang aja rasanya gitu kan.
Makan aja sedikit gitu kan. Nah, ya. Di sahur pun juga begitu, ya. Juga begitu. Jangan diisi full tank. Nah, kalau diisi full tank kita akan tidak akan merasakan. Nah, kata para ulama, kata Imam Ibnu Qudamah di sini, tidak akan merasakan tu'mal ju'. Sedangkan merasakan laparnya atau merasakan haus selama berpuasa itu adalah termasuk maqasid syariah. Tujuan dari puasa itu disyariatkan oleh Allah agar kita merasakan lapar dan haus. Berarti bisa kita pahami orang yang berpuasa dia tidak merasa lapar. Nah, berarti puasanya dipertanyakan, ya. Mana maksud maqasid dari puasa? Jangan merasa nyaman dulu, Pak, gitu kan. Mungkin sebagian kita alhamdulillah puasa enak sekali gitu, nggak kerasa ya gitu kan. Itu perlu Pak, perlu dipertanyakan. Kalau kita puasa nggak merasa lapar, berarti kita belum merasakan maksud dari disyariatkannya puasa. Begitu juga, ya, saat kita berpuasa tidak pernah merasakan haus di sini, Pak. Itu kurang, nilai puasa, ya. Secara itu ini ukuran yang yang ideal, ya, yang ideal. Jangan merasa senang dulu gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Puasa nggak kerasa haus, ya. Itu bukan berarti puasa kita itu sudah bernilai baik, tidak. Atau memang kita sengaja kuat, tidak gitu kan. Tetapi memang perlu dipertanyakan mana maksud dari puasa itu, maqasid dari puasa tersebut. Gitu loh. Mungkin kalau untuk pengamalannya gitu kan, seorang bapak misalnya, ya, ibu bertanya, "Pak, kenapa enggak makan sahur banyak, Pak?" Gitu loh. Si bapak menjawab, "Ya, Mah, sengaja, Mah," gitu kan. Biar kita merasakan lapar di siang hari. Wah, gitu loh. Merasakan lapar di siang hari. Kenapa enggak terlalu banyak minum? Pak, kata si mama, biar kita merasakan haus selama berpuasa. Maka bersyukurlah gitu kan, hamba-hamba yang berpuasa di siang hari itu merasakan lapar itu. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukurlah bagi hamba yang selama berpuasa merasakan haus itu, Pak. Karena itulah diantara maqasid syariah dari berpuasa. Karena kalau kita tidak merasakan itu, ya, perlu dipertanyakan, mana puasa kamu? Gitu loh. Bukan kita bukan kita nggak bisa gitu loh, Pak, ya. Bisa saja, ya, berbuka dengan berbagai macam, ya, menu, bisa saja, tetapi itu tidak dianjurkan. Begitu juga sahur, ya kan, kita bisa mau makan apa saja gitu kan, gulai ini, gulai itu, ya, mie ini, mie itu, nasi goreng ini, nasi goreng itu, bisa saja. Tetapi tidak, bagi hamba yang ingin merasakan, ya, menikmati, ya, maqasid syariah tersebut, memang sengaja untuk tidak banyak makan dan untuk tidak banyak minum. Agar apa? Liyadzuqa ayyadzuqa ta'mal ju' wal atos, gitu loh. Agar kita bisa merasakan rasanya lapar tersebut dan rasanya haus tersebut. Yang ujung-ujungnya kalau sudah terbiasa nanti kita dapat menikmati lagi, Pak. Menikmati rasa lapar itu. Jadi rasa lapar itu bukan bukan ditakuti lagi kalau memang kita ingin berpuasa lillahi ta'ala. Rasa lapar dan haus itu bukan ditakuti lagi gitu kan. Tetapi menikmati. Kenapa enggak banyak makan sahur? Karena ingin menikmati puasa, gitu loh. Kenapa enggak tidak terlalu banyak minum, ya, ketika sahur? Karena ingin menikmati rasa haus. Kan mungkin selama ini saya banyak makan sahur agar tidak Pak? Kan itu ya, kebanyakan kita kan begitu, ya. Saya sengaja banyak makan sahur agar tidak lapar. Sengaja minum, ya, banyak-banyak di waktu sahur, agar tidak haus. Itu bukan, ya, cara yang dianjurkan, gitu loh. Atau bahkan saya atau misalnya bapak, ya, bicara kepada anak-anaknya gitu kan, banyak-banyak makan sahur, ya, agar kita tidak lapar. Itu keliru itu, Pak, kurang tepat gitu kan. Atau kita banyak-banyak makan sahur
karena takut lapar. Nah, ini keliru juga. Takut lapar berpuasa itu tidak tepat. Ya. Sebaiknya apa? Lapar itu memang ingin dirasakan. Nanti apa? Bisa menikmati lapar dalam berpuasa dan bisa menikmati haus ini. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu ya, ketika kita berpuasa sakit perut ini. Nah, itulah inti maksud dari puasa itu. Sakit, ada rasa sakit. Nah, jangan dicela. Waduh, katanya kan, ya, nggak pernah saya merasakan lapar selama ini gitu kan. Nah, itu kurang bagus. Nikmati. Ada sakit-sakit di perut itu, Pak. Di sini kering misalnya kan, kering di sini. Alhamdulillah ya Allah, ya. Semoga ini akan menjadi apa? Ya, ketundukan kepadamu gitu kan, ketaatan kepadamu lillahi ta'ala. Semua kita rasakan. Harus dirasakan begitu. Ya. Alhamdulillah, ya. Mungkin cukup ini dulu ya yang ingin saya sampaikan. Insyaallah di pertemuan-pertemuan yang berikutnya ya kita akan bahas hal-hal yang lain gitu kan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan gitu kan. Kalau bisa saya jawab sekarang, insyaallah kita jawab. Kalau tidak menjadi PR bagi saya. Silakan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mas. Oh, Masya Allah. Oh, ya Masya Allah ya Ustaz. Yang pertama berarti mungkin itu kebiasaan sehingga di dalam puasa ini ya biasa-biasa aja. Yang kedua adalah seperti kita itu merasa nyaman kalau di kantor. Iya. Suasana yang sejuk. Kemudian kita menyibukkan diri sehingga tadi betul seperti yang Ustaz sampaikan bahwa kemudian menjadikan itu tidak terasa saja. Ah, itu bagaimana kan? Berarti mukosidnya tidak terpenuhi. Ya, Masya Allah ya. Ya, keadaan kita kan masing-masing berbeda Pak ya. Ada orang yang posisinya posisi kerjanya di daerah yang nyaman gitu kan. Ya, kalau kita boleh lihat gitu kan, ya. Atau kita boleh untuk bandingkan gitu kan. Bagaimana dengan para pedagang-pedagang yang di pasar berjemur-jemur gitu kan. Nah, jadi bahasanya di sini kalau menurut saya barangkali gitu Pak. Orang di kantor itu pun juga kan tidak sama gitu kan. Ya, ada juga yang merasakan laparnya gitu kan. Nah, jadi bahasan yang ingin kita sampaikan di sini adalah memang begini Pak. Istilahnya sengaja untuk mencari rasa lapar itu dengan mengurangi gitu loh Pak. Gini dia. Mengurangi kuantitas makan sahur di sini kalau dia harus diperhatikan gitu loh. Bapak yang kerja-kerja di kantor yang pakai AC gitu kan, silakan ya. Kalau pengen merasakan lapar itu akan bisa yaitu caranya jangan terlalu banyak makan sahur. Gitu loh. Ya, jangan terlalu banyak minum. Ya, mungkin itu akan bisa dirasakan lebih daripada kita makan sahurnya full tank gitu kan. Ya, nanti ya sampai setelah zuhur pun juga tidak akan terasa lapar. Mungkin maksud beliau di sini itu di antara adabnya ya kan. Ya, karena memang setiap kita itu berbeda-beda, backgroundnya berbeda-beda, posisi kerja pun juga berbeda-beda. Nah, cuman caranya inilah yang dianjurkan oleh beliau di sini gitu kan. Kalau ingin merasakan lebih rasa lapar itu, kurangilah sahur. Memang sengaja mengurangi sahur gitu kan. Saya yakin begitu. Gitu Pak Dokter. Kalau kita bekerja di ruangan AC nyaman segala macam, tapi kalau memang kadar sahur itu memang kita tidak lebihkan, pasti akan merasakan. Nah, rasa berdenyut-denyut itulah yang diinginkan oleh beliau. Berarti kita merasakan maksud dari puasa itu. Ya, di sini ya, sekalipun kita bekerja di tempat yang ber-AC, kalau sahurnya cuman air segelas lillahi ta'ala bismillah misalnya, air putih saja, ya, itu akan merasakan, saya yakin akan merasakan rasa haus tersebut. Itu sih Pak Dokter. Jadi memang istilahnya
Ya, kalau bagi hamba-hamba yang sudah terbiasa pun gitu kan, misalnya sudah biasa puasa sunat gitu kan sebelum Ramadan, ya sudah pasti ya beliau-beliau itu sudah apa ya, sudah nyaman saja ya. Tetapi kalau pengen merasakan, silakanlah gitu kan, kurangi ya makan dan minum di sahur, insya Allah kita akan lebih merasakan beda rasanya. Memang sengaja mengurangi Pak. Mungkin inilah apa istilahnya trik atau strategi yang kalau boleh ya, kalau boleh kita mengamalkannya silahkan gitu kan. Ya, saya sendiri ya kan ya karena sudah sudah mengamalkan juga lah gitu kan. Kita sama-sama mengamalkan Pak. Kalau ingin merasakan maqasid dari puasa tersebut, ayyadzuqa ta'mal ju' gitu kan, merasakan rasa lapar tersebut, kurangilah makan sahur ya. Jangan terlalu banyak itu maksudnya. Nah, ini juga kita pahami juga ya. Sahur itu Pak ya, ternyata bukan untuk mengenyangkan. Tetapi apa? Kita bersahur itu memang hanya untuk menjalankan syariat sahur itu. Nah, itu intinya Pak ya. Bukan untuk full tank gitu kan. Tuh, makan-makan ya, setelah itu begini aja nahan, setelah itu kan sampai zuhur tahan kenyang gitu kan, nggak merasa lapar. Itu bukan ya, bukan untuk itu sahur gitu kan. Sahur itu apa? Menjalani saja gitu, menjalani syariah, mengambil keberkahan dari sahur. Nah, gitu loh. Keberkahan dari syariat sahur. Ya, keberkahan dari sahur itu disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Nah, itu loh, menjalani saja. Makanya ya, kita temukan dalam hadis-hadis Nabi, sahurlah sekalipun dengan apa, Pak? Gitu loh. Bersahurlah kalian sekalipun dengan seteguk air. Berarti kalau hanya seteguk berarti bukan apa Pak ya? Bukan untuk menghilangkan haus gitu loh. Jadi minum di waktu sahur itu bukan untuk menghilangkan haus. Tetapi apa? Minum di waktu sahur itu hanya untuk menjalankan syariah sahur. Hanya untuk apa? Mendapatkan keberkahan syariah sahur itu intinya. Ya, kita makan di waktu sahur itu bukan untuk apa? Menutup rasa lapar, menghilangkan rasa lapar, bukan itu. Nah, kalau kita berniat makan sahur untuk tidak lapar, nah itu kena itu Pak. Ya, makan sahur untuk tidak lapar, rugi rasanya. Ya, berpuasa tidak lapar itu rugi. Ya, karena kita tidak mendapatkan maksudnya. Subhanallah. Iya. Makanya ya kita temukan ya Rasulullah gitu kan, para sahabat dan orang-orang soleh ya yang terdahulu ya, sahur itu ya apa adanya gitu kan, roti gitu kan, korma saja gitu kan. Nah, kita pun kalau bisa kita praktekkan Pak gitu, begitu di rumah itu ya. Jangan terlalu sibuk-sibuk. Makan sahur nggak mau makan kalau nggak pakai nasi padang misalnya gitu kan, harus ada rendangnya, kepala kakapnya, begini harus makan sahur gitu kan. Itu bukan ya. Berbuka pun juga begitu ya. Ya, kolak-kolaknya 5 macam, kemudian gorengan-gorengan 17 macam gitu dikumpul sini semua ya. Itu bukan berbuka ya yang dianjurkan ya. Begitupun juga apa Pak? Berarti bisa kita pahami juga, kita berbuka itu bukan untuk apa? Untuk balas dendam. Berbuka itu bukan untuk balas dendam, tetapi berbuka itu hanya untuk menjalankan syariah. Berbuka itu hanya untuk mendapatkan keberkahan dari berbuka, apa disyariahkannya berbuka, al-iftar. Nah, itu dia. Dapat itunya kita Pak, bukan untuk mengenyangkan. Kalau kita sudah mengenyangkan di waktu berbuka, maka menjadi musibah lah sampai berikutnya ya. Sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih itu sudah gelap semua gitu kan. Ya, banyak yang disalah-salahin semua juga gitu kan. Ya, itulah nauzubillah summa nauzubillah. Ya, silakan. Ya Pak, Masya Allah. Ya, kita berdialog aja Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Takwa, betul, Masya Allah. Itu kan buat kita semua. Ini kan buat kita semua. Cuma di puasa itu untuk itu. Dari proses Allahnya harus dirasakan. Puasa itu untuk itu. Ya. Kak. Kita manusia. Kalau itu nggak perlu. Tapi di puasa itu kata-kata
Iya, fa innahu li, ya fa innahu li dalam hadis, betul? Sederhananya kita pahami puasa itu untukku, yang sederhananya ya. Bisa kita pahami, kalaupun ada pandangan-pandangan yang lain atau tafsir-tafsir yang lain ya, silakan saja ya. Maknanya ya itu adalah apa ya? Keistimewaan. Itu maknanya, Pak. Ya, sebenarnya sholat pun juga untukku ya kan? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha, wa aqimis sholata lidzikri, kata Allah. Ya kan? Apa? Lidzikri, ya. Dirikanlah sholat itu untuk mengingatku, gitu kan. Nah, tapi kalau puasa ini memang khusus, ya. Maknanya di situ adalah puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya adalah ibadah puasa itu memang punya keistimewaan, ya. Tidak ada yang tahu, gitu kan. Bahkan suami dan istri pun ya terkadang ya si istri nggak tahu bahwa suaminya itu, bisa saja suaminya berpuasa, ya, dia nggak tahu. Ya, suami pun juga begitu. Ya, begitulah rahasia maksudnya, Pak, ya. Ibadah yang tersembunyi, ya, ibadah yang punya keistimewaan. Itulah maknanya puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberi balasan, ya. Dan balasan maksud di situ adalah balasan yang istimewa. Nah, gitu loh, Pak. Karena dia adalah ibadah yang istimewa dan aku pun adalah yang akan memberi balasan yang istimewa, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ya tentu dengan caraku. Nah, gitu loh. Maka kita lihat ya, hamba-hamba yang rajin puasa itu punya banyak kelebihan, ya. Ya, rezekinya mudah, kemudian ya kemuliaannya, gitu kan. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya diberi keberkahan oleh Allah, banyak sekali, ya. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba as-shaimun, yang barangkali keistimewaan itu tidak diberikan kepada hamba-hamba yang rajin-rajin dalam ibadah-ibadah yang lain. Ya, karena dia memang khusus, ya, hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jawaban yang bisa kita itu, ya. Cukup, Bapak, Ibu, ya. Iya, Masya Allah, Pak Haji. Berpuasa juga kan banyak penyakit yang tersembuhkan. Masya Allah, iya. Ya, seperti yang makronis, Darah tinggi. Subhanallah. Dan lain-lain. Itu bisa tercover dengan puasa. Iya, iya. Dalam arti siapa yang menjalankan ibadah puasa terbebas dari segala penyakit. Iya, Masya Allah. Tapi itu dengan Memperhatikan strategi-strategi tadi, Pak. Adab-adabnya, betul, Pak Haji. Masya Allah. Iya. Berarti sebulan penuh ini jamaah sekalian itu memang kesempatan bagi kita, ya. Kalau memang kita berpuasa itu dengan adab-adab tadi, penting sekali, ya. Mungkin bagi yang berpuasa sebelum Ramadan dia agak gemukan. Kalau menjalani ini saya yakin ya, pas Syawal nanti agak kurusan itu, Pak. Yakin. Ringan badannya, ya kan? Kayak virus-virusnya sudah dibuang gitu. Bagaimana tidak, gitu kan? Berbuka nggak banyak-banyak, ya. Malamnya beribadah banyak, Masya Allah, ya. Ruku, ya, sujud kepada Allah, berzikir, tidur tidak terlalu banyak, ya. Mata ini agak itu cekung-cekung. Begitu memang, ya. Dia dididik selama bulan Ramadan, ya. Itu berbuka. Di waktu sahur pun tidak terlalu banyak makan, ya. Minumnya tidak terlalu banyak. Di siang hari dia merasakan denyut-denyut perut itu, Pak. Masya Allah. Selama sebulan. Setelah nanti masuk bulan Syawal kita yakin semua, Masya Allah. Jadi istilahnya? Ya, kalau komputer itu kayak dia apa, Pak? Baru selesai diinstal ulang. Nah, begitulah, begitu. Ringan dan nyaman sekali. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Ya, semoga yang intinya adalah kita mendapatkan derajat takwa tersebut dan kita semua insya Allah menjadi hamba yang al-muttaqin, ya. Karena takwa itu, ya, kalau kita perhatikan, ya, takwa itu adalah muara dari segala kebaikan, ya. Orang soleh itu tujuannya takwa. Orang rajin bersedekah tujuannya takwa. Orang yang mengeluarkan zakat tujuannya takwa. Berhaji pun watazawwadu fa inna khairaz zadid takwa, kata Allah. Dalam ayat haji itu disampaikan nanti takwa ujungnya. Subhanallah. Karena itulah dan sangat masuk akal sekali kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
orang manapun kita, ya, kemudian tinggal dimanapun kita, ya, bagaimanapun posisi sosial kita, ya, intinya akan diukur dengan apa, Pak? Dengan takwa kita. Apapun suku kita, gitu loh, Pak. Dari manapun keturunan kita, ya, apapun keturunan kita, semuanya itu akan dikesampingkan. Satu titik, yaitu titik takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takwa, dia semakin mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu. Alhamdulillah, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.